Rini baru saja pindah ke rumah baru bersama suaminya, Fajar. Rumah itu cukup besar dan tampak tua, dengan jendela-jendela yang usang dan pintu kayu yang berderit. Meskipun rumah itu sedikit mengerikan, mereka merasa senang karena akhirnya bisa tinggal di tempat yang lebih luas dan nyaman. Pada suatu malam, saat mereka sedang merapikan barang-barang di kamar tidur, Rini menemukan sebuah laci kecil di meja rias yang terletak di sudut ruangan. Laci itu tampak biasa saja. Tetapi saat dibuka, Rini menemukan sebuah buku tua yang sampulnya sudah pudar. Tak ada tulisan di sampulnya, hanya gambar samar yang tampak seperti wajah yang mengerikan. Rini merasa penasaran dan membukanya. Hal pertama yang ia lihat adalah tulisan tangan yang sangat kecil dan rapat, seakan-akan ditulis dengan tergesa-gesa. Rini mulai membaca beberapa halaman pertama, namun tidak ada yang terlalu mencurigakan. Hingga ia membuka halaman berikutnya. Di halaman itu, tulisan yang lebih besar muncul dengan jelas. "Jangan buka laci ini setelah tengah malam." Rini merasa aneh, tetapi ia tidak terlalu mempedulikannya. Mungkin itu hanya kalimat yang ditulis oleh pemilik sebelumnya. Ia menutup buku itu dan kembali menyimpannya di dalam laci. Namun, malam itu, setelah mereka tidur, Rini terbangun mendengar suara berisik dari arah kamar tidur mereka. Suara itu datang dari dalam laci yang baru saja ia buka. Perlahan, ia membuka mata dan melihat Fajar tidur dengan tenang di sampingnya. Suara itu semakin keras, seperti sesuatu yang menggores-gores kayu di dalam laci. Dengan hati berdebar, Rini bangun dan berjalan menuju meja rias. Tanpa bisa menahan rasa takutnya, ia membuka laci itu sekali lagi. Di dalamnya, ia menemukan buku yang tadi ia simpan. Tetapi kali ini, halaman-halamannya bergerak sendiri. Buku itu terbuka pada halaman yang sama dengan tulisan besar itu. "Jangan buka laci ini setelah tengah malam." Rini merasa tubuhnya kaku. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Suara itu semakin dekat, dan seiring dengan itu, bayangan gelap melintas di pintu kamar. Ketakutan menyelimuti dirinya, namun ia berusaha mengumpulkan keberanian. Dengan tangan gemetar, Rini menutup laci itu dan kembali ke tempat tidurnya. Namun, sebelum ia bisa tidur, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah tangan pucat keluar dari bawah kasur, perlahan merayap mendekat. Tangan itu menggenggam laci kecil, menariknya kembali, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Rini berteriak, membangunkan Fajar yang segera berlari ke kamar. Ketika mereka memeriksa, laci itu kosong. Namun, mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sejak itu, suara berisik dan bayangan gelap selalu menghantui mereka setiap malam. Dan laci kecil itu tetap terkunci, dengan sebuah buku yang tidak pernah mereka buka lagi, menyimpan rahasia yang tidak bisa terungkap.